Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo anak-anak kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi algoritma dan pemrograman. Materi ini sangat penting, karena pada slide pembuka ini, Bapak bisa mengajak siswa untuk fokus dan siap belajar. Tekankan bahwa algoritma dan pemrograman bukan materi yang menakutkan, melainkan materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Algoritma sebenarnya sering kita lakukan tanpa sadar, misalnya saat bangun pagi, bersiap ke sekolah, atau mengikuti resep memasak. Semua itu adalah contoh langkah-langkah terurut yang disebut algoritma. Dengan memahami algoritma dan pemrograman sejak kelas 9, siswa akan lebih siap menghadapi teknologi, logika komputer, dan pembelajaran informatika di jenjang berikutnya. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan berurutan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma tidak selalu berbentuk program komputer, tetapi bisa berupa instruksi tertulis, langkah-langkah kegiatan, diagram alir, flowchart. Tujuan algoritma: menyelesaikan masalah dengan benar, menghindari kesalahan langkah, mempermudah pembuatan program, membantu berpikir terstruktur. Algoritma dapat diibaratkan seperti petunjuk jalan. Jika langkah-langkahnya benar dan urut, maka kita akan sampai ke tujuan dengan aman. Namun, jika langkahnya salah atau tidak jelas, maka hasilnya juga akan salah. Algoritma tidak harus selalu menggunakan komputer. Saat kalian menulis cara membuat mie instan atau cara mengerjakan soal matematika, itu juga sudah termasuk algoritma. Dengan algoritma, kita belajar berpikir rapi, terstruktur, dan tidak asal-asalan. Inilah dasar penting sebelum seseorang belajar pemrograman komputer. B. Ciri-ciri algoritma yang baik. Algoritma yang baik memiliki ciri-ciri berikut. 1. Jelas setiap langkah mudah dipahami. 2. Berurutan tidak melompat-lompat. 3. Terbatas memiliki awal dan akhir. 4. Efektif dapat dilaksanakan. 5. Menghasilkan solusi. Contoh algoritma yang tidak baik. Langkah tidak jelas dan tidak berurutan. Algoritma yang baik harus bisa dipahami oleh orang lain, bukan hanya oleh pembuatnya. Oleh karena itu, setiap langkah harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan. Algoritma juga harus memiliki awal dan akhir. Jika tidak, maka komputer bisa terus berjalan tanpa henti dan menyebabkan kesalahan. Jika algoritma tidak berurutan atau lompat-lompat, maka solusi yang dihasilkan juga bisa salah. Inilah sebabnya algoritma harus dirancang dengan teliti. C. Bentuk-bentuk penyajian algoritma. Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu: algoritma tidak hanya ditulis dengan satu cara saja. Ada beberapa bentuk penyajian agar mudah dipahami sesuai kebutuhan. Untuk pemula, biasanya algoritma ditulis dalam bentuk narasi atau langkah-langkah sederhana. Sedangkan untuk dunia pemrograman, sering digunakan pseudocode dan flowchart. Dengan berbagai bentuk ini, kita bisa memilih cara yang paling mudah dipahami sebelum diterjemahkan ke bahasa pemrograman. 1. Algoritma dalam bentuk narasi, teks. Disajikan dalam bentuk kalimat biasa. Contoh: 1. Siapkan buku dan alat tulis. 2. Buka buku pelajaran. 3. Baca materi. 4.
Kerjakan latihan. 5. Kumpulkan tugas. Algoritma dalam bentuk narasi adalah bentuk paling sederhana. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini sangat cocok untuk pemula karena mudah dipahami dan tidak memerlukan simbol atau aturan khusus. Namun, bentuk narasi kurang cocok jika algoritma sudah kompleks, sehingga diperlukan bentuk lain seperti pseudocode atau flowchart. 2. Algoritma dalam bentuk pseudocode. Pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat aturan bahasa tertentu. Contoh pseudocode. Pseudocode adalah jembatan antara algoritma dan bahasa pemrograman. Bentuknya mirip kode program, tetapi masih menggunakan bahasa manusia. Dengan pseudocode, kita bisa fokus pada logika tanpa memikirkan aturan bahasa pemrograman seperti Python atau Java. Pseudocode sangat membantu sebelum menulis program sebenarnya, karena kesalahan logika bisa diperbaiki lebih awal. Saat melihat contoh pseudocode pada gambar, perhatikan urutan langkah, kondisi, dan hasil keluarannya. 3. Algoritma dalam bentuk flowchart. Flowchart, diagram alir, adalah diagram yang menggambarkan alur algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart menyajikan algoritma dalam bentuk gambar sehingga lebih visual dan menarik. Dengan flowchart, kita bisa melihat alur proses dari awal sampai akhir secara jelas. Flowchart sangat berguna untuk memahami logika percabangan dan perulangan. D. Simbol-simbol flowchart. Pada slide ini ditampilkan simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda. Simbol oval digunakan untuk menandai mulai dan selesai, jajar genjang untuk input dan output, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Dengan memahami simbol ini, siswa dapat membaca dan membuat flowchart dengan benar. Struktur dasar algoritma. Algoritma dalam pemrograman memiliki 3 struktur utama, yaitu: struktur dasar algoritma adalah fondasi utama dalam pemrograman. Semua program komputer, baik yang sederhana maupun kompleks, pasti menggunakan ketiga struktur ini. Oleh karena itu, memahami struktur algoritma sangat penting sebelum belajar coding. 1. Struktur urutan, sequence. Langkah-langkah dieksekusi berurutan dari awal sampai akhir. Contoh: 1. Input nama. 2. Input kelas. 3. Tampilkan data siswa. Struktur urutan adalah struktur paling dasar dalam algoritma. Semua langkah dijalankan satu persatu sesuai urutan tanpa percabangan. Jika urutan salah, maka hasil yang ditampilkan juga akan salah. 2. Struktur percabangan, selection. Digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jenis percabangan: if, if-else, if-else-if. Contoh: jika nilai lebih besar 75 adalah lulus. Jika nilai kurang dari 75 adalah tidak lulus. Struktur percabangan digunakan ketika komputer harus memilih keputusan. Komputer tidak bisa menebak, sehingga semua kondisi harus dituliskan dengan jelas. Percabangan sangat sering digunakan dalam kehidupan nyata, seperti menentukan lulus atau tidak, benar atau salah, dan ya atau tidak. 3. Struktur perulangan, iteration looping. Digunakan untuk mengulang suatu perintah. Jenis perulangan: perulangan dengan jumlah tertentu. Perulangan dengan kondisi. Contoh: mengulang membaca buku selama 30 menit.
mengulang latihan sampai benar. Perulangan digunakan agar tidak menulis perintah yang sama berulang kali. Dengan perulangan, program menjadi lebih singkat dan efisien. Namun, perulangan harus memiliki batas agar tidak berjalan tanpa henti. F. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menuliskan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami komputer, sehingga komputer dapat menjalankan perintah tersebut. Pemrograman memerlukan algoritma yang jelas, logika yang benar, bahasa pemrograman. Pemrograman adalah tahap menerjemahkan algoritma ke bahasa komputer. Tanpa algoritma yang jelas, pemrograman akan sulit dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, algoritma harus dibuat terlebih dahulu sebelum menulis kode. G. Bahasa pemrograman yang digunakan di SMP. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan di tingkat SMP. Scratch, Visual, berbasis blok. Blockly. Python dasar. Pseudocode. Scratch sangat cocok untuk pemula karena mudah dan visual. Bahasa pemrograman di SMP dipilih yang mudah dan ramah untuk pemula. Scratch sangat membantu karena bersifat visual dan menyenangkan. Dengan belajar sejak dini, siswa tidak akan takut dengan dunia pemrograman. Haji contoh algoritma dan pemrograman sederhana. Contoh masalah. Menentukan apakah siswa lulus atau tidak. Algoritma. 1. Masukkan nilai siswa. 2. Jika nilai lebih besar 75, maka lulus. 3. Jika nilai kurang dari 75, maka tidak lulus. 4. Selesai. Logika pemrograman. Input nilai. Percabangan. Output hasil. Contoh ini menunjukkan hubungan antara algoritma dan pemrograman. Masalah sederhana bisa diselesaikan dengan langkah yang terstruktur. Inilah dasar logika yang nantinya akan diterapkan dalam coding. I. Kesalahan umum dalam algoritma dan pemrograman. 1. Langkah tidak urut. 2. Kondisi tidak jelas. 3. Tidak menentukan akhir. 4. Salah logika percabangan. 5. Perulangan tidak berhenti. Kesalahan ini sering dilakukan oleh pemula. Dengan memahami kesalahan umum, kita bisa menghindarinya sejak awal. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses belajar pemrograman. J. Hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah rencana. Pemrograman adalah pelaksanaan. Program yang baik berasal dari algoritma yang benar. Tanpa algoritma yang jelas, program akan sulit dibuat. Algoritma dan pemrograman tidak bisa dipisahkan. Algoritma ibarat peta, pemrograman adalah kendaraan. Tanpa peta, perjalanan akan sulit. Kesimpulan. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Algoritma dapat ditulis dalam teks, pseudocode, dan flowchart. Struktur algoritma terdiri dari urutan, percabangan, dan perulangan. Pemrograman adalah penerapan algoritma ke dalam bahasa komputer. Materi algoritma dan pemrograman adalah dasar penting informatika. Dengan memahami konsep ini, siswa akan lebih siap menghadapi teknologi. Pembelajaran ini melatih logika, ketelitian, dan cara berpikir sistematis. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita tentang algoritma dan pemrograman. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah.
Jangan lupa untuk mengulang kembali materi ini di rumah dan mencoba membuat algoritma sederhana dari kegiatan sehari-hari kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan terima kasih.